A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang keputusan ya. Perang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Ada 3 nikmat yang itu kita bisa lakukan berulang-ulang. Suka-suka kita, mau-mau kita, dan pilihan itu nanti balik ke kita lagi. Yang pertama adalah makan-makan, kulineran. Habis itu yang kedua senang-senang, ya tamatta'u. Yang ketiga wa yulhihimul amal, berhayal atau dilalaikan dengan angan-angan kosong. Nanti kalau tembus diwoi, nanti kalau saya sudah sukses, nanti kalau udah ini. Jadi kata-kata itu membuat kita akhirnya jadi lalai dan lupa mempersiapkan sesuatu. Masa depan yang mudah dihasilkan dari keputusan yang sulit. Keputusan yang mudah akan menghasilkan masa depan yang sulit. Saya bilang bangun kesiangan, nonton Korea, stalking Instagram mantan, habiskan waktu berjam-jam di depan HP. Itu adalah keputusan yang mudah, enak, tapi hasilnya berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk kita, berbahaya untuk masa depan kita. Jangankan bicara kuburan sama akhirat, bicara dunia aja udah bahaya gitu. Mungkin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu cuma mimpi. Sebagaimana yang kita cita-citakan, kan kita kemarin saya bilang ya, kalau mau maju coba baca. Siap-siap tak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tak maju. Tidak bisa nyaman sama maju jadi satu tuh, tidak bisa. Dia pasti ada salah satu konsekuensi yang harus kita pilih. Tapi saya mau ngasih tahu, ketidaknyamanan itu apa kakak? Hanya ketidaknyamanan sementara. Maka kakak bangun subuh, ya, sedekahkan harta, tetap sabar menghadapi kondisi keluarga yang mungkin makin kesini makin kesana. Akan selalu ada ujian-ujian kesabaran, ujian ketabahan, ujian ketulusan, ujian keikhlasan, akan selalu ada. Maka tadi pun saya baca gitu ya, pas kalimat ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Psikologisnya Nabi Zakaria ini galau gitu. Bisa punya anak ada aku, mungkin tak punya anak. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Alhamdulillah. Orang-orang menyangka bahwasanya Nabi Zakaria ini tidak mungkin punya anak, dan begitulah stigma yang diberikan. Kau tidak bisa, kau tidak mungkin, mustahil, susah, mana bisa, merampok, jak. Begitulah kalimat-kalimat orang kebanyakan. Maka abang kakak saya pernah bilang kan, boleh setuju boleh tidak ya. Kalau abang kakak punya niat baik atau cita-cita besar, saran saya diam-diam. Jadi jangan dulu ngomong kalau bentuknya masih konsep, ide, dan rencana. Nah kalau udah kepalanya botak, betul-betul pulang umroh, baru boleh cerita sini. Sini. Gitu cara anunya tuh. Kemana dulu?
kan unpredictable, teng langsung balik. Cerita. Ini orang baru balik umroh sudah cerita supaya yang lain ngerasakan. For your information ya, abang kakak. Sini, duduk sini. Biar masuk frame. Saya duduk di bawah nanti. Kan, coba tengok. Beda kan? Sengaja tak pakai kopiah loh ini. Kalau buka kopiah sama kan saya kan. Baru tahu juga. Coba cerita. Ada kata-kata yang sering kita ucapkan di pondok ini, namanya sampai jumpa di Baitullah. Ceritalah. Dulu guru honor, terus sama Yaman disuruh berhenti. Ya, cerita. Tahu dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri. Nama saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilna barakatan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, makasih banyak ya Herman. Masya Allah, the first time. Oh, pakai bahasa Inggris sekarang ya? Pertama-tama, alhamdulillah ya. Makasih banyak ya, Nama siapa? Ya, nama amanah di sini apa? Doni Kasri Rahayu. Ya. Pemilik usaha serbat. Bersama istri tercinta. Kifilah gitu. Yang nonton dan Kifilah. Iya. Sering dibahas. Iya. Alhamdulillah amanah saat ini menjadi santri dari Ayahman, wakil pengasuh cabang Kuburaya. Alhamdulillah. Cerita sampai jumpa di Baitullah. Yang ikut pelatihan paspor, kasih tahu umur. Ya, jadi sebelum masuk di Munzalan ini saya dulunya sebagai seorang guru honorer. Alhamdulillah ketika mengikuti pelatihan Masjid Bilioner ini penasaran kok ada masjid yang bisa buat anak-anak muda ini kembali ke masjid. Jadi di mana nih masjidnya? Ternyata di Pontianak. Orang Pontianak tidak tahu ada masjid kapal Munzalan kayak. Jadi datang ke sini ketemu dengan Bung Ben. Hari pertama, hari kedua ketemu dengan Ayahman. Masih ingat sekali dari Ayahman sampaikan, beliau menyampaikan, Bang, abang sekarang di mana? Lagi ngajar kiai di sekolah SMK 8 yang ada di Siantan gitu ya. Terus masuk paskes aja bang, daripada minta honor dari pemerintah, minta honornya sekarang dari Allah saja bang. Jelas SK-nya bang. Wah, langsung siap kayak itu. Ndak tahu saya Ayahman bagaimana. Terus saya iyakan. Dan alhamdulillah saya izin sama orang tua, Pak saya izin resign. Bapak saya ini masih pengen saya jadi guru PNS gitu kayak. Jadi saya sampai kepada beliau, Pak izin dapat amanah, dapat kerjaan baru nih dari masjid. Izin Pak boleh tahun 2020 akhir. Nah gitu. Jadi qadarullah langsung resign. Seminggu langsung kayak bilang kayak gitu, langsung resign. Sekolah pertama, sekolah kedua, sebulan kemudian. Alhamdulillah sampai lagi sini. Nah masih ingat awal-awal pertama kali ketemu sama Ayahman, dia menyampaikan sampai jumpa di Baitullah. Nah begitu terus Ayahman menyampaikan sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu terus diulang-ulang. Wah ini keren banget nih. Jadi katanya sedikit, tapi buat buat ngerasa kayak nampaknya saya begini. Sering berulang-ulang terus. Ketemu sama kawan, saya bilang sampai jumpa di Baitullah.
Alhamdulillah diulang-ulang, ternyata itu DP dulu ya, yang ayah sering sampaikan. Itu DP dulu. Qadarullah langsung lah ceritanya waktu kemarin langsung ya, waktu safar ke Sekadau dapat amanah untuk memberikan donasi kepada pondok pesantren yang di Sekadau yang terkena banjir. Qadarullah ada yang WA, ada salah satu 3 menteri kita di sini ya. Bang, selamat bang. Pelatihan dulu. Oh ya, pelatihan. Nah, Pelatihan sampai jumpa di Baitullah itu. Jadi pertanyaan langsung dari Ustadz Adia. Ustadz Adia bilang, bang, kira-kira kapan abang pergi ke Baitullah? Saya bilang langsung bulan 2, saya bilang sama Ayah Man. Itu langsung saya bilang. Waktu Zoom itu saya bilang bulan 2 sama Ayah Man, saya bilang. Saya pergi. Qadarullah udah sampai kayak gitu aja. Terus apa yang udah disiapkan bang? Alhamdulillah sudah ada, saya bilang. Paspornya udah ada. Terus berkas-berkas yang lain juga ada. Nah, qadarullah safar, alhamdulillah dapat hadiah tuh ya. Jadi saya juga dapat WA-nya tuh langsung dari orangnya gitu ya, di chat. Masya Allah, saya bilang tanggal 31 Januari itu pergi. Tanggal 31 Januari itu perginya. Ternyata bang, antum tanggal 30 berangkat duluan bang. Allah lebih milih antum duluan, kata tour leader tadi. Jadi saya berangkat tanggal 30 pagi, manasik singkat, terus jam 2 nya langsung berangkat. Dan alhamdulillah dapat fasilitas terbaik ya. Fasilitas terbaik, Masya Allah. Di waktu terbaik, ini kan banyak doang itu cara-cara terbaik, fasilitas terbaik, waktu terbaik. Waktunya tuh di sana pas lagi dingin-dinginnya, 11 derajat. Nah, di Madinah tuh, di kota Madinah tuh lagi dingin-dinginnya 11 derajat. Qadarullah dapat fasilitas terbaik lagi, pesawat Oman Air ya. Oman Air itu makannya 3 kali sehari itu pakai nasi mandi itu nasi Arab. Begitu terus makannya pagi, siang, malam. Berarti lebih mewah di pesawat daripada pesawat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini istri nak tuh. Ingat ya kayak gitu. Ini istri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi dapat tour leader terbaik lagi. Tour leader terbaik, artis jomblo fisabilillah. Masya Allah, saya bilang ini keren banget. Semuanya dapat gitu, dapat semua. Jadi terus dapat lagi di hari pertama di kota Madinah, dapatnya di Raudhah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau mikir-mikir lagi tuh ya Allah, pengen lagi balik. Itu habis maghrib, habis sholat maghrib, kan waktunya itu dapat jatahnya tuh habis maghrib ya. Jadi dapat itu sebenarnya kan ada aplikasi yang untuk kita bisa masuk, tapi enggak, kita pakai apa yang namanya kolektif itu dari Mutawif. Ya, kita dapat semua. Pada maghrib kita nunggu. Tour leadernya bilang, bang, kita doa yuk. Nanti kita di Raudhah, soal isya di situ. Amin, kita bilang. Kita aminkan terus. Betul-betul. Di Raudhah itu hampir 1 jam kita di situ. Dari qobliyah isya, sholat isya dan ba'diyah isya. Masya Allah. Jadi di situ ya Allah, benar-benar minta ya Allah, pengen lagi ke sini ya Allah. Jadi Ayaman pesan kan, doakan kita di sini bang, mudah-mudahan bisa sekeluarga ke Baitullah. Saya doain semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan semua bisa pergi ke Baitullah dengan cara-cara terbaik dari Allah. Amin ya Allah. Fasilitas terbaik, waktu terbaik, keluarga terbaik, orang-orang terbaik. Sampai di situ dapat lagi lah, alhamdulillah. Nah ini ya, Masya Allah, tabarakallahnya cerita-cerita Nabi gitu ya di Jabal Uhud. Nah itu Masya Allah. Ya sering Ayah Man sampaikan ini, pamannya Nabi itu kan Hamzah yang meninggal ditembak oleh Wahsy itu ya, dan jantungnya itu dimakan oleh Hindun tadi, diceritakan oleh Mutawif. Aduh, ya Allah, sedihnya sampai segitu. Benar apa? Nabi Muhammad tuh marah ternyata. Ternyata Nabi Muhammad tuh marah sama perlakuan orang kafir, tidak terima. Tapi Allah singgung tadi, jangan marah, sabar. Ya Allah, saya bilang sampai segitu, benar Rasulullah. Terus ternyata di situ ayah ada ceritanya waktu kapan itu pernah banjir.
pernah banjir di kota itu tuh, di daerah Madinah itu, Jabal Uhud. Jabal Uhud itu pernah banjir. Mayat-mayat di sana terangkat semua, naik. Dan qadarullah, mayat-mayat di situ, masya Allah tabarakallah, itulah mujahid-mujahid kita ya, abang kak semuanya, itu masih utuh kain kafannya. Diceritakan lagi sama Mutaif yang kan beliau cerita tuh cuma perangnya saja, Hamzahnya meninggal di sini, cuman tidak di detail gitu ya. Jadi ketika di bis itu diceritakan lagi, saya tanya kok bisa. Jadi ceritanya panjang ya, masya Allah tabarakallah. Jabal Uhud itu tidak terima mayat-mayat yang tadi diangkat kan dipindah ke Baki. Terus ada mayat pamannya tadi itu ya, itu mau diangkat, gunung Jabal Uhud itu bergetar, tidak mau rupanya. Ada kisah itu tidak mau rupanya, Hamzah itu dipindahkan ke Baki. Ya Allah, saya bilang kayak gini banget ya Allah, yang memperjuangkan agama Nabi, agamanya Allah lagi, masya Allah saya bilang. Nah jadi banyak cerita lagi ya sebenarnya yang mau diceritakan. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan perjuangan Nabi ya, itu saya masih kepikiran gitu ya, dari kota Mekah ke kota Taif ya. Itu ada melihat batu besar anak kakak semuanya, yang di bawah itu ada dua batu kecil yang yang menghambat untuk jatuhnya batu tadi ke Rasulullah. Ternyata penduduk kota Taif kan tidak suka Rasulullah datang ke situ. Jauh-jauh dari kota Mekah itu kurang lebih 170 lebih kilometer, itu ternyata Rasulullah jalan kaki ke kota Taif. Nah, kita mikir pas datang ke situ kita pakai bis dari kota Madinah ya, Mekah ya. Kita Mekah dan kota itu jauh pakai bis. Rasulullah jalan kaki sama kakak semuanya datang ke kota Taif. Sampai berdarah keningnya itu, pelipisnya. Nah, jadi di bawah batu itu Rasulullah ada di situ, ada di bawah batu itu Rasulullah berdiam di situ. Di atas gunung itu penduduk kota Taif itu mau dorong batu itu, ternyata tak jatuh ya, ditahan sama dua batu kecil tadi. Nah, abang kakak semuanya, pengalaman inilah abang kakak semuanya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doanya gratis kok. Sampai jumpa di Baitullah, tidak dibayar. Ayaman sering sampaikan sampai jumpa di Baitullah. Ayaman sering sampaikan juga tidak lama lagi nih, abang kakak, ayah bunda, abang ini pergi, amin saya bilang sama Ayahman, terus saya bilang sama Ayahman, sampai jumpa di Baitullah. Sampai di sana juga dia. Jadi kota Madinah sama kota Mekah ini beda auranya. Madinah ini lebih tenang gitu, lebih tenang, masya Allah. Rasanya pengen kembali lagi ke sana. Terus kota Mekah ini lebih nguras emosi gitu ya. Auranya tuh marah gitu. Ya tak bisa saya bilang. Nah, di sinilah di kota Mekah tuh ketika tawaf dia sabar banyak yang pakai bahasa yang tak dimengerti gitu ya. Haji, khuruj. Apa yang saya bilang? Oh, maju terus. Jadi alhamdulillah, kesimpulannya abang kaya bunda, prasangka baik dan sabar. Prasangka baiknya sering-sering doakan, gratis doa tuh. Sampai jumpa di Baitullah, itu cuman sampai jumpa di Baitullah itu cuman ada 4 kata saja. Ini powerful banget. Saya ngerasain sendiri. Jadi abang kakak semuanya, jangan berhenti berprasangka baik sama Allah, sabar atas prasangka kita. Sering-seringlah berdoa, karena doa ini gratis. Itu dulu ya. Apa buktinya itu? Nah, jadi buktinya tuh, nah ini tengok kepala saya. Jadi sampai di sana, kalau di gunting itu tahu, yang di gunting itu dapat doa dari Nabi itu 1 kali. Nah, saya tidak mau, saya bilang, saya mau dapat doanya 3 kali dari Nabi. Di gunting botak. di botak, terus si orang Arab tadi yang botak nih ya, botakin nih. Bencanain saya disisanya sedikit sini ya, panjang rambut di sini saya. Jadi sampai sekarang ada mbah dari Jawa tuh masih ingat sampai sekarang. Saya keingat bang sama rambut abtum yang sedikit di sini kan, ketawa terus ketika ngeliat saya terus.
Saya bilang, Mbah, mudah-mudahan Mbah bahagianya di dunia seperti bahagianya nanti di akhirat. Saya bilang, Amin. amin. Nah itu ya. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Itu dulu. Ada duit enggak? Ah, pergi umroh. Itulah. Aduh malu ya. Biar orang tahu. Pergi umroh. Sebenarnya itu mau yang ditutup-tutupi. Ya kalau ayah pengen tahu, jadi alhamdulillah, abang kakak ayah bunda, ini pelajaran penting, ini tauhid banget, tauhid banget ini. Jadi belum tentu orang yang ada duit itu bisa pergi, dan belum tentu juga orang yang tak ada duit itu belum tentu tidak bisa pergi. Nah, buktinya ada. Siapa? Saya. Bukti yang apa nih? Bukti orang yang apa? Bukti orang yang tak ada duit bisa pergi. Nah, Aduh, pas-pasan gitu. Jadi qadarullah, alhamdulillah ada pertolongan Allah. Ini cerita tentang apa kan? Ada Mas Agung nih, Mas Agung, masya Allah, tabarakallah. Beliau ngasih saya uang 50 real, masih ingat saya 50 real. Itu pegangan. Yaitu uang real yang saya pegang. Terus alhamdulillah sebelum pergi memang banyak yang ngasih barang. Ustaz Adia juga ada ngasih barang, sendal sama tas dia. Mohon maaf Ustaz Adia. Ini alhamdulillah ketika mau pegang apa namanya multazam itu putus Ustaz Adia. Mohon maaf. Nanti saya tak ganti Ustaz ya. Saya kasih tahu dulu. Saya tak kasih tahu sebenarnya sama Ustaz Adia nanti soalnya mau ketemu langsung, ini langsung aja ya Ustaz ya. Jadi konferensi pers ya. Terus ada sendal yang kasih Ustaz Adia juga, terus ada juga spraynya itu dipakai Ustaz Adia, cuman sebentar Ustaz Adia, kering langsung bibir karena di sana dingin. Nah, alhamdulillah sebelum pergi, alhamdulillah dikasih ayahman. Saya tak mau buka dulu sebenarnya. Di rumah tuh tidak mau buka. Setelah di bandara, di pesawat saya buka. Saya hitung. Aduh, bismillah cukup saya bilang. Itu tidak banyak, abang ayah bunda. Alhamdulillah tidak banyak. Cuman makin bersyukurnya saya. Ayahman mau ngajarin saya. Saya ngerasa tuh kayak, oh ayahman ini mau ngajarin saya. Jangan sampai berharap sama manusia. Saya simpan duit tidak pernah saya pakai itu ya. Sampai mau pulang saya tidak pernah saya pakai. Saya pegang terus. Alhamdulillah, kalau sampai di sana sedihnya bukan main sih ya. Ngelihat jamaah yang lain tuh paginya sama keluarga, sama disitulah Ustaz Adia tuh ngajar ketika ada yang lagi susah bantu bang. Di situ ada yang orang tua dari Kalimantan, dari Balikpapan itu ada anak yang bawa orang tuanya stroke, pakai apa namanya kursi roda, satu dorong, langsung main apa namanya. Ngerasa tuh, ini nih amal soleh nih. Saya bantu dorongnya. Saya bantu dorong, alhamdulillah. Kemarin pas mau waktu tawaf tuh saya nawarin diri. Saya dorong, saya bilang. Saya dorong. Enggak dibolehkannya. Enggak dibolehkan. Antum fokus ya ibadah bang. Nanti yang dorong ini kakek sama bapak saya. Nanti yang ada di sana tuh ada yang tukang dorongnya. Nah itu nanti yang bisa kita minta tolong. Pas saya mau dosa bang. Udah. Saya tidak mau maksa-maksakan diri, tapi pengen sekali mau dorong gimana cara bisa ngerasakan ini. Terus, ini masih saya simpan duitnya. Tidak lama ada orang baik datang ke Madinah waktu masih di Madinah, datang ke sana. Di depan saya bawa dompet, bang untuk antum 200 real. Ya Allah saya bilang. Makanya sampai sekarang saya bilang kalau mau ngapa-ngapa, kalau tidak ada pegangan nih, saya bilang kalau terserahmu ya Allah, saya bilang. Kalau mau bantu atau tidak terserah, saya bilang. Itu sebelum sampai di Madinah, mau berangkat ke Jeddah, ke Oman, itu saya di WA, bang, sebenarnya saya mau pergi bang, katanya. Nih ya, sebenarnya saya mau pergi ke Baitullah bang. Cuman saya dengar abang nih berangkat duluan, saya ada rezeki sedikit bang. Ya Allah saya bilang, saya transfer bang ya. Ya Allah saya bilang, makin besar harapan saya bilang. Ada gak pegangan saya bilang, ya kan?
Di transfernya itu abang kakak mohon maaf 1 juta untuk antum makan di sana abang katanya, untuk keperluan antum makan di sana. Ya Allah, saya bilang ya Allah mudah banget ya Allah. Nah jadi di Madinah itu dikasih 200 rial itu akadnya untuk anak dan istri. Saya pegang terus lah untuk anak dan istri saya bilang. Saya tak mau jadi untuk kepribadian saya tak mau. Jadi saya sampai di kota Mekah saya baru berani belanja sama kakak semuanya. Berani, sedih gitu. Ngeliat mereka tuh pada belanja semua, saya diam gitu. Itu dia duduk temen-temen gitu. Ya Allah, saya bilang, ini urusan Allah aja, saya bilang. Ya Allah, terserahmu ya Allah, pasti Engkau akan kasih saya ya Allah. Betul-betul abang kak semuanya. Saya datang ke Pontianak ini dapat hadiah itu banyak sekali. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih coklat, ada yang kasih kue, ngajak makan. Saya bilang ini benar ya Allah, saya bilang. Benar nih Allah, benar. Terlalu mudah bagi Allah, kata Yaman bilang. Jadi prasangka baik abang kakak semuanya, pasti bisa pergi, pasti bisa. Kalau ditanya gimana di sana abang, masya Allah, rasanya pengen lagi, pengen balik lagi, pengen kesana lagi. Jadi pelajaran penting yang didapat dari ayah Mani, perbaiki tauhid kita di sana, perbaiki tauhid, pasti Allah bantu. Karena di kota Madinah dan kota Mekah ini 2 kota yang Allah jaga, yang Allah izinkan kita bisa ke sana. Nah itu ya. Nggak ada duit belum tentu bisa pergi. Ada duit belum tentu bisa pergi juga. Itu abang kakak ayah muda semuanya. Itu ya. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat, Bang Kakak, sampai jumpa di Baitullah. Ya, abang kakak semuanya yang mungkin saat ini sedang menonton langsung, the power is word ya. Ini kekuatan doa gitu. Kekuatan kata-kata gitu. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan, karena doa ini mudah, gratis, barang murah. Terus jangan berprasangka baik sama Allah, sabar atas prasangka kita. DP-nya tuh paspor kita dulu. DP-nya kita kepada Allah tuh paspor kita dulu. Pengen pergi ke Baitullah tapi tidak ada paspor, sama dengan omong kosong gitu. Udah tanya, siapa yang udah punya paspor gitu? Siapa yang udah punya paspor? Angkat tangan boleh abang kakak udah. Saya doain, mau nggak? Yang udah punya. Yang udah punya paspor angkat tangan, coba yang berapa udah orang? punya. Ya. Yang lain belum punya? Yang lain belum punya. Marakan. Aduh, masya Allah. Jadi Ayaman sampaikan kemarin pas waktu pelatihan sampai jumpa di Baitullah itu, sinkronisasi antara mulut dan hati. Jangan sampai di mulut berkata iya, di hati tidak. Terus syarat untuk ke Baitullah itu dilengkapi, centang syarat-syaratnya. Terus ambil brosurnya, siapkan paspor. Itu dulu, DP dulu sama Allah, berangkat. Makanya kemarin belum cerita sama kawan-kawan tuh ya, dapat hadiah ini. Saya tidak mau diceritakan sama di waktu kemasjidan dapat hadiah dari Ustadz Sudan. Ustadz Sudan. Itu tidak cerita, tidak enak nanti, takut nimbulkan yang tidak, kok bisa. Jadi keluarga juga tidak nyangka gitu ya, tidak nyangka kok bisa bang. Nah itulah mak, saya tidak tahu kan. Dari Pontianak siapa aja bang? Saya sendirian. Nampaknya saya sendirian dari Pontianak ini. Betul ternyata. Alhamdulillah, apakah semuanya Saya ini penjual ayat sabar di Car Free Day gitu aja. Ya. Jadi sampai saat ini masih berjualan sirup serbat di Car Free Day. Di Car Free Day. Alhamdulillah setiap hari Ahad bantu mama, bantu keluarga, bantu istri juga. Jadi istri yang buat sirup serbat ini saya jualan gitu ya. Sampai hari ini masih Sampai jualan. hari ini masih jualan. Saya ini orang biasa sama kayak kakak semuanya. Iya. Saya ini orang biasa kayak semuanya, sama kayak antum semua.
yang sedang berusaha jadi yang Allah mau. Jadi bukan orang yang antum kira lulusan pondok, enggak, lulusan luar negeri juga enggak. Lulusan dalam negeri saya, alhamdulillah. Dari guru honor kepada dari guru honor, sekarang minta honornya dari Allah. PNS juga saya nih sekarang, PNS. Jadi bapak ya, jadi bapak saya bilang harus jadi PNS bang. Iya, saya sekarang jadi PNS bang. Benar lah, benar, SK-nya jelas pak, saya bilang, sampai mati saya bilang. Apa PNS itu? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini apakah semuanya? Ada ini cerita nih ya, ini cerita nih masya Allah tabarakallah. Saya bersyukur sekali sama tour leader saya. Jadi ketika tour leader saya itu saya ajak ke SDM, dia baru tahu masjid ini bisa kayak gini, gitu ya. Masjid itu punya penginapan, rupanya. Penginapan itu alam hotel bintang 5. Bang, besar banget bang kamarnya bang. Alhamdulillah saya bilang, ini hadiah, saya bilang hadiah buat antum karena ada muliakan kita di kota Mekah dan Madinah. Sama ibunya, masya Allah. Ini saya bersyukur banget bisa ketemu sama Bang Adin namanya. Mudah-mudahan Bang Adin nonton nih. Abdul Hakim, Jomblo Fisabilillah. Nanti boleh cek yang sekarang lagi gerak Masjid Nusantara ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan beliau hari ini datang, insya Allah datang meresmikan Masjid Kaf di Ibnu Abbas. Nah, jadi minggu depan. Ya insya Allah. Nah jadi beliau jadi tour leader kita. Jadi sampai di SDM paginya itu datang keluarganya datang ke SDM ya, ngajakin Doni sebenarnya, ngajakin ke Bintaro. Di sana ada toko toko durian gitu ya, punya beliau nih Bang Adin. Jadi ya di Bintaro itu ada tuh nyambung. Nah jadi diajakin saya ke sana makan durian abang kakak semuanya. Durian yang tak pernah saya makan. Durian Musang King, tahu? Sama Blackthorn. Ini 2 durian yang tak pernah saya makan. Dan alhamdulillah saya tidak bisa pergi karena cuma pakai satu mobil ya, mobil Fortuner hitam. Penuh isinya, jadi ban itu tuh kena ke spakbor saking beratnya. Tambah saya. Nah, jadi saya sendiri tak pergi. Jadi Bang Adin sama keluarganya pergi. Bang, nanti saya bawa buat antum bang katanya. Betul-betul lah bang kak semuanya. Habis sholat zuhur itu dibawakan 2 butir, satu durian Musang King, satunya Blackthorn. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah 2 durian ini sebenarnya untuk saya. Saya mau makan, saya tak enak ya gitu. Ada tamu kan. Jadi Bang Adin ini bilang, udah kita makan bareng aja. Oh sok, atuh saya bilang. Sok atuh saya bilang, silakan. Ada sudah. Sudah. Kok berani dia? Iya, udah saingan. Saya lagi ngincar, saya tunggu ya habis ini. Biarin aja. Terus? Nah, jadi 2 durian ini makanlah barengan sama tamu tadi. Ada Bang Rizal Armada, ya kan? Ada wakil pengasuh Bang Irfan juga, sedang nonton. Jadi ada Bang Roni, Ustadz Riza kalau nggak salah, Ustadz Riza Syamil ya. Nah itu nggak salah ada juga. Terus makan. Jadi sebenarnya 2 durian ini untuk saya. Allah izinkan bisa makan bareng-bareng sama mereka. Gitu. Allah izinkan memang rezeki ini untuk saya sebenarnya. Tapi saya tak mau, saya makan sendirian. Saya bilang saya tidak makan sendirian, saya mau makan sama kawan-kawan takmir sebenarnya. Ini cerita, mohon maaf, kawan-kawan takmir di SDM. Tapi ternyata Bang Adin itu bawa makan sama tamu. Ya udah saya bilang, biarkan mereka makan dulu ya. Jadi Bang Adin tuh ngasih ke saya dulu ya. Saya tidak mau makan, saya bilang, biarkan mereka dulu makan, saya bilang.
biarkan mereka dulu makan. Dalam Bang Adi itu maksud, Bang nih Bang makan Bang. Jadi sebelum makan musangking, durian musangking atau makan yang blackthorn ya Bang. Setelah saya makan ya Allah, ya kali saya bilang, ya Allah. Duriannya nggak ada kayak di sini, abang tak suka ada lembut gitu. Ya kan? Aduh. Jadi abang kak itu per kilo abang kak semuanya 1 kilonya itu 400.000. Timbang sama kulit ya. Ditimbang sama kulit ya. 400 kilo ditimbang 2 kilo lebih, jadi hampir 1 juta satu durian. Satu durian. Itu yang blackthorn kalau nggak salah. Belum lagi musangking. Habis makan blackthorn, terus makan yang musangking. Ya Allah Robbi, udah lembut. Ya, bisa dibayangin. Udah lembut, manis, bijinya itu kecil, tipis. Nah, bayangin ya. Nanti rasainnya nanti lah. Beli ya kedondong dulu. Nah, anggap ya itu dah. Nah, makan di sana, alhamdulillah, masya Allah saya bilang kayak gini rupanya Allah mau kasih rezeki. Waktu saya tidak bisa pergi tadi makan di Bintaro, ya udah berarti bukan rezeki saya untuk makan di sana dulu banyak-banyak. Saya yakin pasti Allah datangkan lebih baik. Betul, lebih baik. Dan saya makannya sama orang-orang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Tetaplah berprasangka baik. Tetaplah berprasangka baik abang kakak semuanya. Sampai jumpa di situ. Ini kata-kata ini masya Allah abang kakak semuanya. Terus diajarin sama adiknya. Ketika antum-antum semua sedang scroll tentang Ka'bah Madinah, cepat-cepatlah like dan doakan dan komentari. Amin ya rabbal alamin. Itu DP kita. Bismillah, insyaallah pergi antum semua. Amin. Sampai jumpa di situ. Amin. Sekarang saya udah jadi bukti. Udah jadi bukti ya bang semuanya. Nah, sampai Mau panjangan kan tuh botak gini ya terus. Ya, rencana sih memanjangkannya. Aduh, masya Allah. Siap. Jadi itu dulu ya. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ayah Man, keluarga, Bunda anak ayah juga 4F tadi, Wawa, ibu yang di Lampung mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan semuanya juga dalam keadaan yang sehat, walafiat. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dikasih sayang sama Allah. Semoga kita semua bisa ke Baitullah lagi. Sekarang masih baik-baik apa enggak? Di depan sana ada Ka'bah. Di depan sana ada Ka'bah. Alhamdulillah, insyaallah kita pergi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu dulu ya. Siap. Insyaallah. Berkah selalu Amin. ya. Alhamdulillah ya. Beda. Insyaallah beda makan durian blackthorn beda. Ya kan? Kita makan durian Punggor ya biasanya kan. Durian Sungai Jawi 10.000 3 ya kan. Dapat durian 1 juta, beda kelas. Makanya pakai bahasa Inggris tadi ya. The word is hard. Insyaallah. Jadi abang kakak, kenapa saya minta Bang Dodi yang bercerita supaya abang kakak bisa ngerasakan bahwasanya Baitullah itu hak semua orang. Tadi tidak punya duit itu bukan berarti tak sampai. Punya duit pun belum tentu pasti sampai. Pergi umroh, pergi haji itu persis kayak pergi undangan. Siapa yang dikenal, dia yang diundang. Ini banyak kok di sini nih. Ada Mas Agung, ada kakak kita dari Tarakan. Itu kan santri bandara bahasanya. Ngawal saya di airport, membantu memudahkan urusan di bandara waktu di Tarakan. Yarhamukallah. Terus saya bilang pas udah mau naik pesawat, saya bilang sama beliau kan, Kak, saya bilang sampai jumpa di Baitullah. Amin. Nggak lama berangkat. Betul-betul berangkat ke tanah suci ya Kak ya, bukan ke tanah abang ya. Jadi kalau ada yang menjadikan sampai jumpa di Baitullah sebagai bahan candaan, bahan-bahan bulian, ya tidak apa-apa. Itu hak dia dan mulut-mulut dia gitu.
tapi ucapanmu akan kembali padamu. Sebagaimana keyakinanmu akan kembali padamu juga. Saya bikin kalimat sampai jumpa di Baitullah itu gara-gara saya tahu saya tak punya duit, dan saya nengok angkanya aja puluh-puluh juta nih gimana. Nak ngumpulkan duit amplop yang 2M itu gimana? Makasih mas. Ya kan, setiap ceramah dapatnya 2M. Makasih mannya, ada. Makasih mannya. Yang ngundang kawan mama saya. Mama kau tuh kawan aku tuh dia. Adalah gratis lah ini pasti nih. Ya orang mau nuduh, orang mau berprasangka, itu haknya orang. Dan kita tidak bisa ngelawan. Sama kayak tadi ada yang tiba-tiba komen bilang, saya tidak salut sama orang yang pergi haji umroh berkali-kali, saya hanya salut sama orang yang bisa pergi haji lalu menghajikan orang lain. Ya itu haknya dia untuk komen kayak gitu. Dan saya mau kasih tahu sama abang kakak jangan terlalu pusing dengan komen-komen di sosmed. Orang-orang tuh tidak sepenuhnya berniat untuk komen. Ada yang mencari pelampiasan untuk memarahkan kemarahannya, entah sama istrinya, entah sama anaknya, entah di ruang kerjanya, melampiaskan emosinya di sosial media. Pas ada sasaran, kau kena bantai. Terus abang baper, fight dengan akun fake. Kan bodoh bale tuh. Paham? Akun yang diserang, masa akunya yang baper? Nggak gitu. Biasa aja. Kalaupun dia caci maki, saya rasa orang hanya berani di sosmed aja kok sekarang ini. Di depan kita tetap tak berani. Itu nunjukkan apa sih? Nunjukkan kita lebih kuat daripada dia. Kalau dia ngomong di belakang kita, berarti kita jauh di depan dia. Kalau dia mau jatuhkan kita, berarti kita sudah di atas. Apa ya? Kalau ada orang bilang begini, Salman tuh begini. Saya dengarkan gitu kalimatnya, mirip-mirip enggak? Oh ini sih caci maki 2014 tuh saya udah kena hina. 2010-2011 lebih parah lagi hinaannya. Jadi kalau abang kakak nih patah semangat gara-gara caci maki, patah semangat gara-gara bulian, abang kakak berarti belum bisa bedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Santai kan. Saya waktu ngomong sampai jumpa di Baitullah itu kan orang nyengir. Memang bisa. Kena tawarkan haji ya bang kakak, sampai 3 travel itu gimana? Bisa ke haji bulan Syawal? Kan tak bisa. Nanti Zulqa'dah berangkat, habis itu nanti Muharram berangkat lagi gitu haji. Nggak bisa, haji itu cuma setahun sekali. 1 tahun ditawarkan 3 travel berangkat haji. Bukan haji biasa, haji furodan 3-3-nya. Suruh milih gimana? Jadi dulu saya berpikir aku pengen umroh. Sekarang mulai berpikir berapa orang yang mau aku berangkatkan nih, lewat wasilah doaku ke lewat wasilah apa. Itu saja doa saya. Begitu saya mikirkan umrohnya orang lain, Allah kasih hadiah saya haji gitu loh. Kontan. Tapi saran saya apa? Jangan percaya omongan saya. Apa? Jangan percaya. Bantah aja. Bantah. Dikritisi gitu loh. Statement saya ini dikritisi, omongkan di warung kopi sambil ngerokok gitu, terus gitu, dihipotesa, bikin analisa, bikin tesisnya bila perlu. Ya. Jadi biar mahal kayak bahasa Inggris. Benar, asli. Jangan dipercaya omongan saya. Jangan dipercaya. Dianalisa aja. Teliti dulu gitu. Hitung. Dengar gak tadi cerita Bang Dodi? Kenapa saya suruh dia ngomong tadi? Saya ini orang biasa, sama seperti abang kakak semua. Dan saya tuh ngeliat, ya kan, gimana dia menyampaikan sampai jumpa di Baitullah itu. Saya bilang, Dot, ada tamu nih datang. Ente ikut khidmat. Yang lain libur, saya bilang ente bayar DP lebih besar, saya bilang. Pakai apa ayah? Pakai tenaga, saya bilang. Pakai khidmat. Nah, nyupirkan mobil, antar orang ke bandara. Siap ya? Ya kan? Saya kasih duit waktu itu ngepas memang. Nih. Cuma itu yang ada di dompet saya waktu itu kan. Nak ngambil lagi KTM datang keburu. Tapi dalam hati saya doakan, ya Allah kasih dia rezeki lebih banyak dari apa yang aku kasih. Nah rupanya benar kan, dapat rezeki. Kan doa saya bukan duit. Doa saya ke Dodi waktu itu, saya semoga Allah kasih, ingat kan? Allah kasih rezeki lebih banyak. Rupanya enggak main rupiah dia, mainnya real.
Nggak main durian bungur, blackton dong. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel, ya kan? Yang tinggal di SDM ya belum tentu makan blackton. Itu udah tinggal bertahun-tahun di SDM belum tentu makan blackton. Iya kan? Sekali duri hitam rambutan yang udah berhari-hari itulah duri hitam. Kawan nih datang ke SDM langsung blackton, langsung Musang King VIP, riskun karim abang kakak. Percayalah Allah tuh kalau ngasih rezeki lu. Kita yang tengah-ngangak kalau kata orang Melayu, kita yang terperangah. SDM itu apa Ustaz? Surau Duta Munzalan. Jadi abang kakak ayah bunda, Bang Dodi dapat rezeki, ya kan? Maka Bang Dodi dengan abang kakak saya, kita semuanya punya hak yang sama untuk sampai ke Baitullah. Kenapa background SMK nih dan semua masjid-masjid cabang itu saya suruh pasang multazam untuk mendekatkan hati kita kepada Baitullah. Setiap hari kita nengok Baitullah, abang kakak sadar gak? Ada gak getaran atau setroman hati ketika nengok multazam itu? Ada gak getaran hati ketika nengok? Kan selama ini cuma backdrop kan? Nempel kemarin, pegang, nengok, percaya, sama gak? Jadi sebelum sampai ke tempat yang asli ya bang kakak, dekat-dekatkan dengan gambar, dekat-dekatkan dengan wallpaper, dekat-dekatkan foto, di print. Benar, percayalah. Tapi abang kakak tak percaya pun tak apa, bagus gitu loh. Ya, jadi tidak semua ucapan saya di SMK ini harus abang kakak percaya. Tidak usah. Diskusikan dulu, dianalisa, dikaji, dijadikan bahan gosip gitu ya. Nah, silakan. Jangan percaya. Jadi judul kita hari ini jangan percaya. Apa judulnya hari ini? Jangan percaya. Kalimat-kalimat kecil yang pernah saya sampaikan, TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Itu terjadi sama Nabiullah Zakaria. Oh jauh benar. Saya datangkan Bang Dodi hari ini. Botak dah kepalanya. Benar-benar botak. Rasa mimpi. Tak percaya. Gitulah cara Allah kalau mau ngasih hadiah. Ini Mas Agung. Berangkat kan Mas Agung? Betul-betul Baitullah kemarin. Tanah suci ke Tanah Abang. Nampak Ka'bahnya Mas Agung? Bisa dirasakan. Benar berarti sampai jumpa di Baitullah tuh. Kan saya Mas Agung nih khidmat di bandara kan. Tamu-tamu apa ngantar bolak-balik nguruskan orang, telepon sana telepon sini. Saya bilang Mas Agung nih saya doakan kayak Izur, saya bilang. Jarang-jarang terbang. Tugas di bandara tapi jarang terbang kan. Kerjanya ngurus orang terbang ya. Saya bilang nanti sampai. Mas Gion, sampai Mas, tenang aja. Udah dekat dah ya. Insyaallah. Percaya enggak Mas? Sampai, saya bilang sampai jumpa di Baitullah. Masya Allah doa itu. Mana saya minta Kiai Syahid cerita kan. Nah, Bang Dodi kan yang paling semangat. Saya pengen sholawat di tempat Rasulullah. Saya pengen bisa membayangkan ada di tempat Rasulullah. Dikasih Allah hadiah 1 jam di tempatnya Rasulullah. Jawab tuh. Itu doa. Doa itu gratis kata dia. The power of apa tadi? The power of word kata dia. The power is word ya. Power is word. Itu bahasa Inggrisnya bisa berubah gitu. Ustadz, apakah Ustadz masih ngontrak rumah? Enggak, saya sewa. Penting sekali ke pertanyaan ini nih. Ya, saya masih ngontrak, kontraktor. Ya, setahun 10 juta. Itu ada istri saya tanya sama beliau. Setiap akhir tahun bayar kontrakan. Ya. Udah puas belum? Jadi abang kakak kalau malu bilang kontrak, bilang sewa gitu. Makanya gara-gara makannya Musang King, Blackthorn, jadi the power is word gitu.
Jadi gitulah. Nah, karena Bang Jerry pemalu udah muncul, jangan percaya ya. Jadi saya bilang judul hari ini apa judulnya? Jangan percaya. Dah gitu. Jadi abang kakak keimanan itu bisa berubah-ubah. Ketauhidan itu juga bisa berubah-ubah. Maka nanti menentukan apakah itu terwujud atau tidak, kita harus lakukan actionnya. Ada orang pergi umroh, ikut datang, doakan. Ada manasik, ada brosur. Itu yang dulu saya, entah berapa travel saya ambil brosurnya. Walaupun saya tahu saya belum punya duitnya, tapi asal ada brosur umroh, saya ambil. Biasa saya nengok orang tuh sombong gitu. Mohon maaf ya, dibagi-bagikan brosur umroh atau travel gitu, kayak gak mau ngambil gitu. Di skip ya. Dikira pasti dapat, pasti bisa berangkat pakai duit dia, belum tentu terus. Pembatas itu kalau saya ya, pembatas Baitullah itu bukan uang. Pembatas Baitullah itu umur. Kasihlah umur sama Allah untuk sampai ke sana. Saya kalau ikut jadwal insya Allah tanggal 21 berangkatnya. Sekarang nih udah, sampaikanlah aku ya Allah, sampaikanlah aku ya Allah. Rasanya pengen gitu, nangis di sana. Udah ngebayangkan tuh, bayangkan Raudhah, bayangkan Ka'bah, bayangkan bisa curhat di sana gitu ya. Tapi saya pun bimbang, oke, kena bayarkan. Tapi umur saya belum tentu sampai. Saya tidak tahu apakah masih ada umur atau enggak. Jadi apakah kakak yang punya duit jangan juga ngerasa aku bisa pergi kapanpun aku mau. Umur apakah umur? Yang belum pernah sama sekali, jadikanlah sebagai doa. Subuh-subuh lah, belajar, bikin paspor, daftar, travel mana terserah apa kakak. Umur apa kakak? Minta sama Allah supaya dikasih kesempatan bisa berangkat ke Baitullah dengan cara